Kok merenggut kau, Mega? Makasih ditungguin lah bumbuannya. Itu goreng tahu. Sama tuh nasi. Oh, wali lekasi wali. Lekasi sudah dipadahi tadi tuh. Cepat OTW. OTW. Udah pintar sama udah. Aku sing es batune akeh, lawarnya habis kan. Rapid aja mau. Awas. Baik, tapi untuk menambah semangat, lebih baiknya kalau kita tagline dulu ya Bapak-Bapak. Pasti sudah pada hafal ya. Ini kayaknya acaranya tuh pasti selalu ada tagline-nya gitu ya. Tapi hari ini kita ketambahan tagline juga dari Propan. Tapi pertama kita tagline-nya tentang Gria dulu ya. Belanja bahan bangunan Di Gria Samudra aja. ada lalu dong, sudah pada hafal ini ya. Karena pesertanya kayaknya saya sudah hafal juga nih ya. Untuk bapak-bapaknya nih ya, yang pernah bawa pulang dispenser, pernah bawa pulang kipas angin, ini saya sudah hafal ini. Oke, yang kedua kita tagline lagi biar tambah semangat. Kalau saya bilang cari cat, jawabannya cari Propan gitu ya. Gitu ya Pak, betul ya? Betul, oke. Bareng-bareng deh kita sambung ya. Belanja bahan bangunan Di Gria Samudra aja. cari cat, Cari Propan. kita semua. Baik, dulu perkenalkan nama saya Anggi. Saya akan menemani dari awal acara hingga akhir acara. Oke, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Fadli selaku Retail Specifier Head dari Propan ICC. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Fadli. Persilakan Pak Fadli. Bingung ya? Iya, mic-nya boleh ambil. Di sini aja dikasih satu. Ya, sekali lagi dong tepuk tangannya kurang meriah nih. Tadi udah terlihat. Pertama saya kenalin dulu Pak. Kami dari tim Propan, khususnya saya kenalin diri dulu. Nama saya Adi Fadliansyah Pak. Kalau posisi saya di Propan sebagai karyawan Pak. Posisi saya tadi yang dibilang sama Mbak Anggi, retail certifier. Apa sih retail certifier itu? Jadi nanti posisi saya, posisi kayak tim kita nanti Mas Misbahul Munir juga posisinya itu kita yang sering nanti berinteraksi dengan end user, berinteraksi dengan customer yang langsung di lapangan, dengan workshop, dengan aplikator, dengan pemborong, kontraktor gitu Pak. Jadi nanti kita yang sering ketemu di lapangan, kita yang sering ngumpul di lapangan, nanti kita sering juga berinteraksi. Nanti jangan segan-segan Bapak kalau misalnya perlu produk Propan, saya mau ada yang nanya produk Propan, ada yang saya nggak paham, saya kemana ya nanyanya ya? Bisa nanti langsung ke Gria, tim kita juga ada yang di Gria, yang saya di Gria, nanti ada Mas Nur Wahid dengan Mbak Mira. Nah, yang bagian di lapangannya, bagiannya kami Pak, bagian saya Pak, namanya retail certifier, yang biasanya ke project, ke end user tadi Pak. Ada saya, Adi Fadliansyah, ada tim saya juga, tim kami juga dari Propan, Mas Misbahul Munir, nanti sering ke depannya akan konsultasi atau komunikasi dengan Bapak sekalian. Jadi untuk hari ini kita udah sering banget ya, sering kayak gini ya, udah sering kayak gini, kayaknya juga beberapa kita ada yang familiar, udah gitu. Jadi ini customer dia, nanti kita undang lagi, kita acara lagi, kita ketemu lagi Pak, kita say hello lagi. Untuk hari ini apa sih yang mau dibahas? Saya spill sedikit buat hari ini mungkin
oke lagi dan bikin pangsa pasarnya lebih lebar lagi, itu kita hari ini kita bahas saya sedikit teksturnya Pak, cat tekstur. Jadi dinding itu nggak cuma kita cat standar dinding aja, tapi akan kita lebih bikin elegan lagi dengan produk namanya Legalita dari Propam. Produknya seperti apa, nanti aplikasinya seperti apa, kedepannya nanti akan dijelasin Pak. Nanti untuk secara materi nanti disampaikan sama tim Propam juga. Kita juga kedatangan selain saya sama Mas Munir yang ada di sini, kita juga kedatangan produk manager kita Pak regional Pak Arif. Pak Arif Renaldi nanti akan membawakan secara materi. Terus selain materi kita juga nanti ada sedikit praktek. Ada 2 produk yang nanti kita praktekkan. Jadi terus di sini Pak, mudah kita setelah ini sama-sama bisa membuka rezeki baru, membuka konsep-konsep baru dalam pengecatan, tidak cuma standar cuma kita ngecat polos aja. Kalau itu sih yang dari saya Pak. Yang dari saya bagi. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Fadli. Nah, jadi Propam ini produknya apa nih Bapak-bapak? Produknya Propam itu apa? Cat, betul. Jadi kali ini kita trainingnya tentang cat tembok, tapi bukan cat tembok biasa ya. Kali ini cat tembok yang lagi viral katanya Pak. Oke, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Thoyib Abdullah selaku Asisten Store Manager Gria Samudra. Tepuk tangan untuk Pak Thoyib Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak semua. Sudah tahu kan nama saya Thoyib Abdullah? Belum. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sudah menyempatkan hadir. Padahal bulan ini kayaknya bulan padat-padatnya kita ya. Lagi banyak mengadain Maulid Nabi ya. Maulid Nabi ya. Tapi alhamdulillah hari ini masih bisa menyempatkan hadir. Terima kasih sudah datang ke acara kita yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan ya dengan adanya training kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita untuk produk-produk cat dari berbagai macam merek, terutama malam ini produk Propam ya. Terima kasih juga untuk tim Propam yang menyempatkan hadir ke Gria Samudra di Sampit untuk mengisi training atau memberikan sharing knowledge ya. Terus sama ini lagi ya, saya mau tes lagi. Kalau belanja bahan bangunan di mana Pak? Oh, melongkong. Kita ulangi ya. Belanja bahan bangunan. Gria Samudra. Cari cat. Cari Propam. Oke, terima kasih. Ya, ini setiap training pasti ada nih Pak Thoyib. Oke. Bosan sudah ya. Bosan ya. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang mari kita dengarkan paparan materi untuk produk knowledge dari Bapak Arif Rinaldi selaku produk market officer regional dari Propam ICC. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kembali ya terima kasih buat saya manggilnya teman-teman aja ya. Kalau bapak-bapak nanti ya kurang enak kan kita masih ini Pak, masih sebaya sebenarnya. Kawan ya. Oke, kawan-kawan ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Selamat malam teman-teman semua ya. Terima kasih ya sudah hadir pada agenda kita pada malam hari ini yang sebenarnya ini adalah salah satu agenda rutin juga dari Propam yang mungkin tahun lalu saya sempat kesini juga dan mungkin juga ada ketemu sama bapak-bapak juga, cuman saya lupa ya. Tapi yang pasti kayaknya bapak-bapak yang ada di sini ini orang-orang familiar yang biasanya ikut, yang biasanya mendapatkan
hadiah ya. Seperti yang di-spill tadi sama Mbak Anggi tadi ya, yang biasa sering dapat hadiah. Malam ini kita ketemu lagi. Kita kalau bahasanya training kurang enak karena kesannya nanti kita dari Propan mengajari. Padahal seperti yang kita tahu dan saya yakin teman-teman yang ada di sini semua itu udah ahlinya lah ya, suhu-suhunya gitu loh. Bagi bagian-bagian bangunan apalagi soal pengecatan itu saya yakin. Jadi kita bahasanya nanti sharing-sharing aja. Kita tukar pengalaman dan kita berbagi tentang produk Propan. Ya, produk Propan itu sebenarnya banyak. Nah, sebelum saya masuk ke materi ya, dari teman-teman semua yang ada di sini sudah ada yang pernah pakai produknya Propan belum? Pernah Pak? Pernah. Pakai produk apa Pak? Ini dengan Bapak siapa nih? Joko. Dengan Pak Joko. Oke, siap Pak Joko. Pak Joko sudah pernah pakai produknya Propan Pak? Pernah. Pakai produk apa Pak? Bagian tembok luar. Oh, berarti cat tembok eksterior. Pakai apa Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya pakai produk lepas lain cuma memuaskan. Oke. Bisa banget. Bisa banget kalau memuaskan. Oke, gimana? Kita yang memuaskan. Oke. Dari Betul. Oke. Siap. Jadi alasannya, oh ini kurang begini Pak. Oke. Kira yang mana yang baik coba lah sampai bicara di Surya Samudra. Ya. Dari produk namanya Propan. Oke. Yang Betul. kan kalau pakai gua tuh ada pelindung jamur. Betul. Ini betul banget. Oke, Pak. Oke, berarti cat tembok luar. Kalau boleh tahu produknya apa Pak? Namanya? Kurang tahu yang Pak, yang pasti Propan untuk cat tembok luar gitu ya. Oke, dengan Pak siapa tadi? Pak Joko, tepuk tangan dulu dong buat Pak Joko. Ternyata Pak Joko udah. Terima kasih Pak Joko. Ada lagi nggak nih yang pernah pakai produk Propan selain Pak Joko? Gopas, Telepon. Ada lagi nggak? Gopas, Telepon. Masa dari sekian banyaknya yang ada di sini Pak Joko doang nih yang pakai Propan? Iya ini Pak. Gopas Pak. Iya Pak? Gopas sama Tenokot Pak. Gopas sama Tenokot, wih cakep. Dan ada tangan lagi dong dengan Pak siapa tadi Pak? Wih, Pak. Dengan Pak Muhyiddin. Biasanya pakai Gopas sama Tenokot di mana Pak? Kebetulan kan Pak gini, saya kan bagian proyek Pak. Jadi Oke, siap. banyak vendor-vendor kita, pihak perkebunan biasanya lebih banyak menggunakan Tenokot Pak. Seperti Oke. itu. Jadi Tenokot biasanya digunakan aplikasi buat pengecatan lantai-lantai pabrik. Oke. Biasanya seperti itu Pak. Jadi Gopasnya itu buat inti. Oh gitu. Nah, biasanya lebih digunakan banyak off-white Pak. Oh detail banget nih. Betul. Biasanya bagian yang belanja Bapak juga nih Pak? Saya handle-nya Pak. Oke, thank you Pak Muhyiddin. Udah pakai produk Propan, udah beberapa produk tuh, ada Gopas, terus ada Tenokot, udah pakai. Thank you banget Pak Muhyiddin ya. Jadi kalau boleh spill sedikit, jadi Propan ini sebenarnya kita punya produk mulai dari atap sampai dengan lantai, bahkan keramik-keramik kayak gini kita ada catnya Pak. Jadi semua bisa dicat menggunakan catnya Propan. Jadi varian produknya banyak aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang ada yang di sini ada kebutuhan perihal pengecatan apapun, yang penting bukan cat kuku atau cat rambut aja ya. Di Propan ada semua Pak. Ya, jadi nanti paling kalau misalnya ada kebutuhan pengecatan, ya paling ingat Propan Pak. Karena tagline-nya kita cari cat, cari Propan. Ya, terus belinya di mana? Di Gria Samudra Mas Ampit. Kebetulan kita juga tadi disampaikan oleh Pak Adi, kita ada tim yang ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya bapak-bapak yang semua yang ada di sini atau teman-teman yang ada di sini ada keperluan tentang pengecatan, samperin aja ke Gria Samudra Mas Ampit, di sana ada tim kita. Nanti tanyakan produk Propan, mau ngecat apa aja kecuali kuku sama rambut semua ada. Ya, pengecatannya. Oke, jadi itu tadi sedikit intermezzo ya tentang produk Propan atau tentang Propan. Ya, jadi ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan company profile dari perusahaan kita Pak.
Ya, jadi biar bapak-bapak semua yang ada di sini dan teman-teman semua yang ada di sini sedikit banyak tahu tentang propan. Ya, jadi nanti saya putarkan video, mari kita simak sama-sama. Boleh di play, bantu play mas. Ini ada videonya. Ya. Itu yang di atas tadi benar mas, yang hitam itu tadi sebenarnya video. Yang di atas lagi slide nomor, ya. Di slide slow dulu mungkin. Oke. Indah dan bermakna dalam keragaman budaya dan pembangunan bangsa, terbentang dari ibu kota hingga batas desa, dari bangunan tinggi sampai karya seni. Jadilah saksi dari inovasi negeri. Semua bermula di tahun 1979 ketika seorang dokter kimia lulusan Universitas Stuttgart Jerman kembali ke tanah air, Dr. Hendra Adidharma. Pada saat itu, beliau melihat kualitas finishing kayu dan rotan yang ada di Indonesia belum berkembang. Beliau terpanggil untuk berinovasi, mengembangkan sistem finishing kayu dan rotan yang lebih cepat kering dan tahan lama. Kerja keras dan inovasi Pak Hendra membuahkan hasil yang luar biasa dan menjadi titik tolak era baru dalam dunia cat kayu di Indonesia. Selamat datang di dunia Propan, karya nyata putra bangsa. Di Propan Raya, saya selalu mendorong semua karyawan giat belajar, tahu, berkarya, mencipta, dan berinovasi. The human spirit of innovation is our way of life. Menjadi perusahaan kelas dunia yang paling inovatif dalam bidang cat dan kimia bangunan adalah visi kami. Propan Raya berkomitmen untuk selalu menyediakan produk bernilai tambah tinggi dan menjadi solusi bagi pelanggan kami. Membangun kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antar stakeholder. Mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan daya inovasi karyawan seiring jenjang karirnya. Membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang sejalan dengan peraturan lingkungan hidup dan berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh tim Propan Raya siap bertugas melayani pelanggan melalui kantor cabang, distributor, Propan Service Center, dan Propan Inspiration Center yang tersebar di seluruh Nusantara. Komitmen Propan Raya untuk menjadi perusahaan cat kelas dunia yang inovatif mendorong kami untuk mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir melalui beberapa anak perusahaan yang siap mendukung aktivitas bisnis utama Propan Raya. Pemanasan global berdampak nyata pada sendi-sendi kehidupan manusia. Inovasilah yang jadi harapannya. Propan Raya tidak diam membiarkan, tapi berjuang menjadi katalis perubahan, berinovasi melalui pengembangan cat ramah lingkungan. Sorak-sorai warna kami hadirkan melalui integrasi teknologi terkini yang menjamin akurasi dan kemudahan supervisi untuk semua lini aplikasi kami. Architectural paints, wood finishing system, metal protective coatings, polymer flooring, marine paints, dan waterproofing system. Propan selalu siap memenuhi semua kebutuhan cat Anda.
proses quality control yang cermat, fasilitas produksi dengan state-of-the-art technology, satu-satunya di Asia Pasifik yang memproduksi cat ramah lingkungan berbasis air, dan mesin tinting pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan aplikasi mobile yang dikembangkan sendiri oleh tim program. Semua itu didukung oleh semangat berinovasi para tenaga ahli berpengalaman di Propan Raya. Propan Raya berkomitmen untuk menjalankan inovasi yang ramah lingkungan dengan terus melakukan konversi produk-produk berbasis solvent menjadi berbasis air dan penerapan manajemen proses pengelolaan limbah hingga menjadi percontohan di kota tempat Propan Raya berdiri. Semangat Propan Raya dalam pengembangan talenta hadir dalam program pelatihan dan sertifikasi pekerja harian lepas guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Dan pendirian pelayanan kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian Propan Raya terhadap sesama. Kami percaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah kunci lahirnya inovasi. Propan Raya juga berinisiatif menyemarakan kota-kota dengan goresan kreativitas yang menginspirasi seluruh penduduknya. Kami juga dipercaya merevitalisasi kota tua Jakarta yang merupakan saksi sejarah bangsa dengan cat khusus untuk tetap teguh sepanjang masa. Rangkaian inovasi produk, model bisnis, dan berbagai kegiatan sosial yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan telah melahirkan berbagai penghargaan yang menjadi bukti kualitas dan kredibilitas Propan Raya. Seni dan budaya adalah jati diri kita. Dalam era pembangunan modern, Propan Raya sungguh peduli terhadap kontinuitas identitas bangsa yang telah menjalani setiap tahunnya menjadi sayembara arsitektur Nusantara. Atas kepeduliannya, Propan Raya dinobatkan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia sebagai lokomotif arsitektur Nusantara. Propan Raya berinovasi tanpa henti untuk negeri. Ya, jadi itu tadi sedikit tentang perusahaan kami, ya, profil company daripada perusahaan kami. Ya, jadi menggambarkan apa sih itu Propan, berdirinya pertama itu apa sih, ya, sampai dengan saat ini ternyata kita sudah menjadi salah satu perusahaan yang selalu berinovasi, ya Pak. Ya, jadi kita sudah mengeluarkan banyak sekali produk. Di situ tadi juga sudah dijelaskan sedikit bahwasanya produk-produk apa aja yang sudah dikeluarkan oleh Propan. Ya, jadi sebenarnya pada malam hari ini dan pertemuan kita hari ini, kita akan sedikit membahas daripada produk Propan yang berhubungan sama cat tekstur, ya, cat tekstur, ya. Jadi apakah dari teman-teman yang ada di sini sudah pernah mengerjakan cat untuk tekstur seperti itu? Kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan sama Pak Adi kan, kalau kita ngecat dinding atau ngecat tembok warna merah, warna biru, warna kuning, ya itu adalah cat-cat yang biasa aja gitu loh. Nah, tapi yang kita punya di sini yang mau kita tonjolkan dan kita coba untuk sharingkan adalah cat tekstur. Nah, teman-teman yang ada di sini apakah sudah pernah mengerjakan untuk cat tekstur atau pernah semacam mengaplikasikan seperti itu untuk cat tekstur ini? Belum ada yang mudah-mudahan setelah ini bisa jadi sedikit tambahan pengetahuan yang kemudian hari ketika nanti mendapatkan salah satu pekerjaan, yaitu si owner rumahnya atau owner daripada yang punya bangunan pengen cat rumahnya atau bangunannya dibikinin teksturnya, after ini kita bisa ngecatin itu gitu. Jadi salah satu tambahan keahlian yang baru lagi, karena nanti sistemnya adalah saya tidak hanya memaparkan produk, tapi juga nanti akan dipraktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kalau cuma ngomong doang kan kayaknya masih ngambang nih, tapi nanti kalau misalnya diaplikasikan, oh ternyata seperti ini caranya, oh ternyata seperti ini jadinya. Ya, jadi kita membahas sedikit aja nanti tentang cat tekstur. Kenapa sih cat tekstur itu ada? Ya, jadi sebelumnya mungkin yang teman-teman ketahui di sini adalah biasanya untuk bagian dalam rumah itu menggunakan wallpaper. Pernah dengar nggak tuh?
Pernah ya? Biasanya wallpaper itu kan di bagian-bagian tertentu aja. Biasa kalau di ruang keluarga atau di ruang tamu atau di ruang TV seperti itu ditaruh di belakang TV seperti ini aja. Selebihnya cat yang biasa aja yang di belakang situ wallpaper. Jadi biar dinding itu kelihatan ada estetikanya. Gak di semua bangunan juga, biasanya kan seperti itu tuh, bagian-bagian tertentu untuk mempercantik dan memperindah aja. Nah, tapi kenapa harus menggunakan cat tekstur? Kenapa nggak menggunakan wallpaper? Nanti akan kita bahas di sini. Tuh, resikonya kalau misalnya kita menggunakan wallpaper itu apa aja sih resikonya, atau masalah apa sih yang akan terjadi? Yang pertama, pemasangannya yang sulit dan memakan waktu cukup lama. Bener ya? Kalau kita pakai wallpaper ini ribet banget Pak, serius. Ya, harus presisi, ya. Terus juga agak ribet ya, harus menggunakan tangga, harus motong sana sini kalau sesuai ukuran yang nggak pas. Kalau kita menggunakan cat, itu kan dari ukuran kita sendiri aja. Kalau ini kan ukurannya dari pabrik Pak. Motongnya di sebelah mana kurang enak juga dilihat. Kelebihannya terlalu banyak, rugi juga. Nah, banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah mudah mengelupas, benar nggak Pak? Kalau misalnya lemnya kurang bagus, itu gampang sekali ngelentek kalau kata orang Jawa. Ya, begitu nanti terkelupas itu biasanya yang lain-lain ikut Pak. Benar. Jadi kalau misalnya nanti dia terkelupas dilem lagi bisa apa nggak? Sebenarnya bisa. Cuman apa? Cuman yang nggak sesuai atau nggak sekuat ketika sesuai dengan lem yang awalnya tadi. Lama-lama kan akan ngelupas lagi. Ngelupasnya tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Dilihat juga nggak enak akhirnya. Oke, apalagi nih? Mudah berjamur. Ya, apalagi kalau kondisi temboknya lembab. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ngumpul nih di sini jamurnya. Biasa jamur tuh tumbuhnya di bagian-bagian bawah sini, pojokan-pojokan ya, itu biasanya jamur timbul untuk daerah-daerah yang lembab. Atau biasanya dinding yang bersinggungan atau bersampingan sama kamar mandi. Nah, itu biasanya ngandung jamur. Kalau sudah ngandung jamur kayak gini ditambah dengan bahan seperti wallpaper, jatuhnya bau Pak. Kurang enak, kurang sedap juga. Ya, yang mengakibatkan kita di dalam ruangan tersebut jadi kurang nyaman. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apa? Meninggalkan bekas kotor. Kalau misalnya sewaktu-waktu kita mau ngelepas, kita udah bosen nih sama wallpapernya, akhirnya apa? Bekas-bekas lemnya, bekas-bekas wallpapernya itu bakal meninggalkan jejak Pak di dindingnya. Ya, akhirnya apa? Dindingnya jadi kotor. Bisa nggak sih dibersihkan? Bisa, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ya kita butuh effort lagi, butuh waktu lagi. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Seperti itu. Terus ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya Propan melihat potensi untuk bisa kita kembangkan dan mempermudah teman-teman semua untuk pengecatan yang berbentuk seperti tekstur. Ya, jadi mungkin awalnya dulu cuma di bagian dalam aja, biasanya motif-motif seperti itu di bagian interior untuk pemanis, ya, untuk bikin kelihatan lebih berseni. Tapi ternyata cukup banyak ya permintaan after itu atau setelah itu yang untuk bagian luar. Kalau bagian luar apakah nanti di motif sembarang? Enggak sih biasanya. Kalau bagian luar itu tampilannya kayak klasik, kayak gitu-gitu, tampilan kayak marmer, tampilan kayak batu, itu kan elegan ya Pak ya. Nah seperti itu. Jadi kita punya beberapa varian produk yang ini bahasanya cat tapi seperti wallpaper. Ya, yang pertama kita punya produk yang namanya Leganza Uno. Ya, Leganza Uno itu apa sih? Ya jadi cat tekstur dekoratif untuk interior. Ya, yang mengubah ruangan dengan efek tekstur batu, klasik dan estetik. Ya, jadi kelebihannya apa aja, benefitnya apa aja? Nih, teksturnya seperti batu. Ya, jadi kelihatannya seperti batu, padahal itu dari cat aja Pak. Terus selanjutnya estetik dan juga klasik. Ya, tampilannya itu semakin megah kelihatannya. Terus tanpa sambungan. Nah, kalau tadi kan wallpaper kan kalau misalnya ukurannya nggak pas, itu ada sambungannya.
Seperti itu. Kalau ini kan kita cat ini kan nggak ada sambungannya Pak. Seperti itu. Ya, ulos ini dia itu tidak berbau Pak. Jadi jangan khawatir kalau kita mengecat di dalam ruangan menggunakan cat Leganza Uno ini, itu nanti akan berbau. Enggak Pak. Kami besar, potensial untuk berjualannya bagus, tapi kita ternyata bikin orang malah jadi nggak sehat, buat apa gitu loh. Jadi dosa juga gitu loh Pak. Ya, akhirnya kita ngeluarin cat yang tidak berbau. Terus selanjutnya adalah green coating, jadi aman bagi kesehatan. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita ngecatin seperti itu. Ya, di sini ada kilasan tentang produknya. Nih, tampilannya ini seperti ini Pak. Ya, memang ini nanti tidak dicatkan di semua bagian. Terus cara pengecatannya seperti apa? Gampang Pak. Ya, nanti bisa kita praktekkan juga. Seperti itu. Ya, jadi teksturnya itu klasik dan alami seperti batu Pak. Seperti itu. Ya. Nih hasilnya. Ini kalau di bagian ruang makan paling di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan atau di belakang. Terus kalau di kamar di bagian kepalanya di belakang itu seperti itu. Ya, jadi memang tidak diperuntukkan untuk seluruh bangunan atau seluruh bidang yang ada di dalam rumah. Itu tadi yang namanya Leganza Uno. Ya. Terus ada lagi nih Pak. Kita lanjut lagi nih contoh-contohnya nih Pak. Ini kan paling di bagian sini aja nih. Ya, selebihnya ini cat biasa aja. Ya. Oke, nih, misalnya nih di mainan-mainan di lampunya. Terus bagian sini aja. Seperti itu. Ya, ini di kamar, dia di bagian belakang kepala, seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi ada beberapa rangkaian produk yang ada di dalamnya Pak. Yang pertama harus menggunakan dekor alkali resisting. Kenapa sih kita harus menggunakan cat dasar? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa biasanya kalau kita mengecat tembok, ini nggak cuma mengecat Leganza ya Pak, tapi mengecat tembok kita harus menggunakan dasaran ini. Yang di sini namanya propannya namanya dekor alkali resisting. Kenapa harus pakai itu Pak, cat dasar? Kenapa? Lebih rekat. Oke, satu. Terus yang kedua, menutup pori-pori. Oke, dua. Terus apa lagi Pak? Lebih iri catnya karena bisa membantu daya tutup seperti itu ya Pak ya. Oke, benar. Tiga. Terus ada hal yang penting lagi, satu. Apa teman-teman? Kenapa? Biar air nggak keluar, benar. Bapaknya jago banget. Ya, jadi untuk menahan kadar alkali yang ada di dalam tembok supaya dia tidak keluar ke permukaan tembok. Karena kalau kadar alkali ini keluar ke permukaan tembok, maka dia nanti akan merusak si catnya tersebut. Jadinya seperti apa? Biasanya berjamur, terus kayak ngompol. Itu hal-hal yang sering teman-teman lihat kan sebenarnya kalau kita melakukan pengecatan ya, atau di bagian-bagian rumah. Lembab itu karena alkali. Jadi ditahan sama yang namanya cat dasar alkali resisting primer ini. Ya, kalau misalnya nggak pakai karena budget, boleh apa enggak ya? Boleh-boleh aja silakan. Tapi ya efek jangka panjangnya seperti apa yang kita tidak tanggung, seperti itu. Ya, biasanya dilemanya dan kendalanya adalah di situ Pak. Kalau kita lagi deal-dealan sama owner, atau kita lagi deal-dealan masalah harga, ini kok aku belinya 2 kali ya catnya ya. Dan benar, secara biaya memang benar nambah. Cuman secara nanti daya tahan dan kualitasnya itu pasti jauh lebih baik, seperti itu. Terus yang kedua adalah menggunakan Leganza base coat-nya ini. Ya, ini dasarnya. Sorry. Ya, jadi setelah menggunakan ini base coat ini kita bisa request Pak mau warna apa aja. Dan kalau kebetulan di sini kan warnanya white. Kalau kita mau warna abu-abu bisa nggak? Bisa. Gitu. Kayak tadi itu kan ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya biru, boleh. Itu dihasilkan dari si cat base coat-nya ini. Setelah itu, setelah diaplikasi baru menggunakan Leganza Uno ini tadi. Ya, ini juga bisa kita warnai. Jadi biar efek warnanya itu semakin jadi seperti itu. Ya, kalau ini bentuknya cair, kalau ini yang ada semacam pigmen-pigmennya itu tadi yang membuat si teksturnya. Seperti itu, ya. Nah, ini spill sedikit. Nanti kita akan adakan kuis Pak ya. Ya, jadi mohon disimak dengan baik ya setiap apa yang saya sampaikan.
Karena nanti kuisnya akan berhadiah umroh. Ya. Ya, nanti ada hadiah menarik dari kita untuk kuisnya. Ya, jadi mohon disimak dengan baik Pak. Nanti karena akan ada pertanyaan seperti itu. Oke, sampai di sini Leganza Uno. Ada pertanyaan nggak? Nih, saya spill lagi deh. Nih tadi apa ini ya keterangannya ya Leganza Uno tadi ya? Nih Leganza Uno itu dia efek tekstur batu ya. Terus kesannya itu klasik dan estetik ya. Jadi pakainya Leganza Uno. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa produk Pak ini Pak. Oke. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa Pak ya, langsung ditanyakan aja. Ya, jadi kita komunikasinya langsung dua arah aja. Nggak perlu nunggu saya selesai dulu baru ditanyakan karena nanti keburu basi. Atau lupa biasanya, kalau udah lupa males ingat lagi. Jadi mumpung kalau misalnya lagi anget-angetnya langsung tanyain aja, kita bahas bareng-bareng. Oke. Lanjut lagi. Nih, ada Uno juga Pak, cuman ini bedanya ada plusnya. Ya, plusnya apa sih? Nih, kalau yang tadi secara keseluruhan sama Pak. Cuman yang membedakan adalah ini ada batu metaliknya. Jadi kesannya itu bukan cuma seperti batu aja, tapi ini lebih batu metalik. Yang membedakan nanti apanya? Nih, kalau yang tadi cuman ada spot dan warnanya, kalau ini nanti ditambahin ini. Ini ada pearlnya. Jadi semacam buliran-bulirannya itu yang ngebuat si tampilannya seperti batu metalik. Oke, kita lihat aja nih. Nih jadinya nanti kurang lebih seperti ini. Digunakan untuk apa? Pengecatan dinding dan partisi plafon di interior. Nah, memang bagian-bagian seperti ini nih interior aja kok Pak. Kalau bagian luar rumah dipakein gini rasanya aneh gitu loh. Ya, kurang dapat positioningnya seperti itu. Oke. Nih penempatannya juga sama di bagian-bagian tertentu aja. Oke, kita lihat. Nih, yang membedakan adalah nih, Mas, halo, bisa, ini ada videonya kayaknya, bisa di play nggak ya? Coba. Di atasnya aja Mas. Diklik yang atasnya aja nih, di sininya. Seperti itu. Ya. Ya, kalau kita misalnya ngelihat itu mungkin kok banyak banget, kok ribet banget ya. Ini seni ini seperti itu Pak. Karena ini kalau misalnya teman-teman bisa ngerjain, bayarannya ini pasti lebih mahal daripada kita ngecat yang biasa aja. Nah, di situ. Ya. Oke. Kita lihat lagi nih. Ini bisa diode-nya kan bisa di play nggak ya? Coba. Apa Pak? Nggak apa-apa, ini aja nih Pak. Biar suaranya kedengeran, teman-teman yang di belakang bisa dengar. Aja Mas ini. Siap. Dengan Bapak siapa? Sorry. Saya Ajis Mas. Dengan Pak Ajis. Oke, siap Pak Ajis. Gimana Pak? Untuk kan interior nih. Untuk interior khususnya. Iya. Saya tahan sampai berapa tahun? Oke, ini adalah pertanyaan basic sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau cat untuk interior itu biasa cenderung daya tahannya lebih lama dibandingkan dengan cat eksterior. Karena apa? Karena kalau interior ini tidak ada proteksi terhadap apa-apa. Kalau di cat eksterior itu kan biasanya tahan terhadap sinar matahari, tahan terhadap debu, tahan terhadap kotoran, tahan terhadap hujan. Ya, kalau cat interior ini biasanya musuhnya paling satu, kelembapan doang. Jadi kalau bisa misalnya ditanya tahan berapa lama, 5-6 tahun bisa tahan. Yang penting kondisi temboknya bagus. Supaya kondisi temboknya bagus harus dilapisi menggunakan apa tadi Pak? Sealer Pak. Ya, alkali sealer. Itu yang membuat si catnya bisa tahan lama. Ya, musuhnya kalau misalnya di dalam itu cuma satu Pak, kelembapan biasanya. Atau ada kebocoran yang tidak kita tanggulangin seperti itu. Nah, jadi harus ditahan menggunakan alkali sealer atau alkali resisting itu tadi. Oke Pak, terima kasih pertanyaannya tadi. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Nih, sampai di mana? Oh iya nih. Kilogram. Iya. Itu kira-kira untuk
hasil maksimalnya tuh kira-kira dapat berapa meter Pak? Oke, jadi saya spill aja Pak. Jadi kalau misalnya nih kayak cat tembok biasa, ya cat tembok yang kita catin buat yang bidang rata seperti ini aja, itu mungkin dapatnya lebih banyak Pak. Terus juga secara kemasannya dia lebih banyak. Ada yang 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 20 atau 25 kilo. Itu biasanya rata-rata kalau cat yang biasa itu per 1 kilonya itu bisa cover 10 sampai 12 meter persegi per lapis. Nah, kalau ini kan catnya spesial Pak. Ya, kita nggak bisa samain sama cat yang biasa. Ya, karena ini tadi bertekstur dan dia nggak encer. Karena ada teksturnya tadi. Paling untuk 1 kilo bisa cover 2 sampai 4 meter persegi. Seperti itu. Iya, benar. Benar. Jadi kalau misalnya pakai roll, tapi di sini kan sekarang kita bukan perihal kerapiannya Pak, tapi seninya itu. Seninya didapat dari mana ya? Dari ukiran tangan kita biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini jadi ada, kita lihat juga videonya ini. Yang membedakan lagi tadi adalah apa ya? Ini tadi ada pearlnya juga ya. Cuman ini kalau duo ini tadi kombinasi Pak. Kombinasi dari 2 metalik itu jadiin 1. Seperti itu. Kapan sih saya harus menawarkan kembali ke permintaan? Maunya yang tampilan seperti apa? Ya intinya itu. Nanti kalau misalnya bapak-bapak atau teman-teman bingung, ya udah langsung datang ke Geria Sampit, konsultasikan sama timnya kita yang ada di Geria Samudra Sampit. Gitu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ada yang namanya wow. Ya. Yang namanya wow ini apa sih? Tekstur dekoratif juga. Sama untuk interior. Dia mengubah ruangan dengan efek tekstur menyerupai salju. Seperti itu. Ya. Jadi tampilannya kayak salju. Nah, ini kayaknya tampilannya sama-sama aja deh. Enggak Pak, beda Pak. Nanti kita praktekin Pak. Beda secara tampilan nanti. Hasil akhirnya itu beda. Seperti itu. Ya. Nih bisa di-play nggak ya? Oh, ini. Oh nggak bisa? Oh oke, mungkin filenya. Ya nggak apa-apa, nanti kita ini karena ini sebenarnya ini adalah pengerjaan yang paling simpel daripada seri Leganza yang lain Pak. Kalau yang tadi harus menggunakan alkali sealer, terus menggunakan base coat-nya untuk Leganza sendiri. Sedangkan untuk yang ini, itu kita tidak perlu Pak. Tidak perlu menggunakan yang serinya Leganza. Kita cukup menggunakan cat tembok biasa aja Pak. Nah, cat tembok biasa untuk warna sesuai dengan keinginan. Ya. Ya, jadi warna ini menentukan daripada hasil akhir. Karena untuk ininya cuman ada warna silver dan white aja. Ada 2 warna aja tadi ya kan namanya juga salju. Salju paling warnanya dia white atau kalau agak sedikit kotor kelihatannya kayak silver. Gitu, nggak ada salju warnanya merah. Ya, paling nanti dasarnya kalau memang mau diwarnai menggunakan cat decor krill atau eco emulsion. Ya, ini adalah varian cat interiornya kita. Ya, ada yang namanya decor krill, ada yang namanya eco emulsion. Kalau misalnya aku menggunakan cat dari kompetitor, bisa apa enggak? Ya bisa sih, bisa aja, tapi masa mau pakai cat kompetitor Pak? Kalau bisa sepaket lah sama catnya Propan. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Itu bisa di-play nggak ya? Bisa nggak ya? Sama ya? Nggak bisa? Oke, nanti nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nih, jadi ini ada sedikit perbedaan Leganza series. Ini yang untuk interior ya Pak ya. Kita punya 4 varian untuk Leganza series yang untuk interior. Kalau Leganza Uno, tampilan tekstur batu alami dengan hasil akhir matte. Kalau matte ini dia lebih mengarah ke doff Pak. Ya warnanya bukan mengkilat tapi lebih doff seperti itu. Terus Leganza Uno Plus, ya tampilan tekstur batu alami dengan hasil akhir 1 warna metalik. Ya. Terus Leganza Duo ini adalah hasil akhir 2 warna metalik. Jadi kesannya seperti warna lembayung atau warna bunglon. Seperti itu. Dan yang terakhir, wow, ini efek tekstur salju dan glitter. Ya.
Jadi ini untuk varian yang interior. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata permintaan daripada pasar itu nggak cuma untuk interior aja. Yang di eksterior boleh nggak diteksturin? Boleh, boleh banget. Cuman apakah tampilannya kayak gini kan kurang enak kalau di eksterior dengan tampilan yang berbeda. Nah, tampilan yang seperti apa sih? Ya akan kita bahas setelah ini. Nih, penggunaan marmer untuk dinding rumah memiliki keindahan tersendiri, ya. Tetapi beberapa resiko yang terjadi pada pemasangan marmer. Satu, kalau kita pasang marmer di dinding atau di lantai aja lah. Seperti yang kita tahu, marmer kan harganya mahal ya Pak ya. Ya, ini harganya cukup mahal. Pemasangannya cukup lama dan cukup rumit, ya itu benar. Ya, harus hati-hati pula kalau pecah kayak gimana, harganya mahal. Ya, konstruksi dinding harus kuat, benar. Karena marmer ya juga berat. Otomatis dindingnya juga harus kuat. Kalau dindingnya cuma dipakai sama batako ya, pakai marmer, mahalan marmernya Pak daripada dindingnya. Ditempelin marmer malah rubuh. Malah ambruk kan lucu seperti itu. Ya, biaya konstruksinya mahal, terus biasanya ada sambungan, ada nutnya. Ya, oke, kita keluarin solusinya Pak. Kita punya yang namanya Leganza Stucco. Bayangin, catnya ini bisa membentuk tampilannya seperti marmer. Namanya Leganza Stucco. Ya, jadi Leganza Stucco adalah cat tekstur dekoratif dengan tampilan seperti marmer untuk tembok interior. Ya, teksturnya marmer, konstruksinya ringan ya karena cuma cat, bukan marmer. Ya, mudah sekali untuk diaplikasikan, tidak berbau dan mineral coating, dingin dan alami. Ternyata efek cat ini mempengaruhi daripada kesan juga Pak di dalamnya. Ya, marmer ini kan seperti yang kita tahu ya, dingin dan alami. Karena benar Pak, catnya ini nanti ketika diaplikasikan ya, itu nanti bisa jadi mengkilat seperti marmer asli. Ya, nanti kita ada videonya, dan ini videonya bisa di-play kok ini. Nah, ayo kita lihat bareng-bareng dulu. motifnya, dari motif marmernya. Nah, tapi kalau memang mau mendapatkan hasil yang oke dan sempurna harus pakai alat buffer ini. Nah, si alat ini yang bisa ngebuat si dindingnya nanti jadi mengkilat. Iya, seperti itu. Kalau misalnya pakai yang cara klasik biasa aja, di amplas biasa, bisa apa enggak? Ya bisa aja, cuman agak kemeng Pak tangannya. Bisa lepas tangannya sih. Bisa aja, cuman kalau menggunakan alat ini kan jadi secara tekanannya itu lebih stabil dibandingkan dengan kita menggunakan cara yang biasa atau manual ya Pak. Kalau cara biasa atau manual biasa tergantung daripada kekuatan tangan juga. Ini hasilnya nih, kita bisa lihat. Ini dia mengkilat Pak. Nih, tuh. Hasilnya seperti marmer. Ya. Nah ini juga bisa jadi salah satu solusi. Ketika pengen tampilannya itu seperti marmer tapi dengan cara pengerjaan yang lebih gampang dan secara biayanya lebih murah. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau memang misalnya nanti kebetulan dapat project yang ownernya pengen seperti ini, ya ayo monggo.
kerjain pakai produknya Propan namanya Leganza Stucco. Beli di mana? Di Geria Samudra Mas Samping. Seperti itu. Nih, untuk yang ini ada yang ditanyakan nggak? Oke. Oke. Kalau kita pakai jenis kelas kan, gitu nama kelas yang juga Ya. kita pakai mesin. Itu kalau udah mengkilap, kira-kira tuh kalau kita kayak sejenis kena noda, Iya. ya minyak, Iya. rayon, Iya. macam itu kira-kira bisa kilap atau gimana? Apakah Oke. benar apa gimana? Siap. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah cat yang anti noda atau lebih mudah dibersihkan itu memang ada catnya. Tapi secara logika, kalau tampilan catnya itu mengkilap, ya, itu biasanya relatif lebih mudah untuk dibersihkan. Walaupun memang dia tidak terkhusus untuk cat yang anti noda atau mudah dibersihkan, tapi basic cat yang mengkilap itu lebih mudah untuk dibersihkan daripada cat yang tampilan akhirnya warnanya matte atau gold. Seperti itu. Tapi kalau misalnya noda-noda apa aja ya mungkin kalau noda rumah tangga kayak minyak, saus, kecap, itu boleh Pak. Tapi kalau misalnya kayak misalnya nih krayon masih bisa. Kalau misalnya kayak pulpen ya atau spidol yang marker yang nggak bisa dihilangkan ya itu memang nggak bisa Pak. Kalau pulpen kenapa? Karena pulpen ini dia tajam Pak. Ya benar, tajam, dia bisa merusak si permukaannya, itu yang bisa bikin gak hilang. Sedangkan kalau kayak minyak, terus juga kayak oli katakanlah, itu kan dia tidak merusak permukaan, itu lebih gampang untuk dibersihkan. Boleh Pak. Ya walaupun kita juga punya produk yang memang khusus untuk cat yang lebih mudah untuk dibersihkan. Seperti itu. Ya, pertanyaan bagus Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup jelas? Nanti cukup jelas begitu saya tanya nanti nggak bisa jawab, awas ya Pak. Oke, kita lanjut. Ya ini agak kurang kelihatan ya karena memang faktor cahaya, nggak apa-apa. Intinya adalah dia tampilannya mengkilat seperti marmer, ya. Oke, ini bisa jadi salah satu solusi kalau memang kita pengen tampilannya oke dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah ada di beberapa project reference juga yang kita punya ya. Ini kayak ini nih di KFC kayaknya atau di Hokben nih, Hoka Bento. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau misalnya mendapatkan motif seperti ini, gimana? Itu sebenarnya dari seninya kita, Pak. Ya. Nah, itu tadi yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita misalnya ngerol rapi, Pak. Tapi untuk dapatkan begini nggak bisa nih. Ini pure seni yang kita miliki. Boleh banget. Betul. Ya, jadi untuk Leganza yang khusus Stucco ini ya, kalau misalnya kita mau kombinasi warna, misalnya abu-abu tua terus ada putih, boleh Pak. Boleh, nggak jadi masalah. Betul, nggak cuma satu warna aja. Benar, boleh Pak, kombinasi. Benar, ada yang kekuning-kuningan dikit, boleh. Tinggal dikombinasiin aja. Paling nanti tinggal cara pengaplikasiannya, cara ngerjainnya, membuat motifnya aja. Itu yang membedakan daripada hasil akhir. Yang penting nanti kombinasi warnanya sesuai Pak produknya. Sama-sama Leganza Stucco. Ya, warnanya biru, warnanya apa macam-macam, yang penting satu produk Leganza Stucco. Nggak bisa kalau dikombinasiin sama produk yang lain gitu. Intinya seperti itu. Ya. Nih hasil akhirnya juga nih bisa kita lihat nih ada beberapa pilihan warna. Ini memang kenapa sih warnanya nggak banyak? Karena memang rata-rata warnanya marmer mau sebanyak apa sih? Gitu loh ya kan? Ini benar ini khusus di dalam ruangan aja. Kalau untuk di luar itu nanti ada sendiri produknya. Nah. Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau memang mau ada diaplikasikan di luar, itu biasanya memang kita harus menggunakan cat yang ada proteksi terhadap sinar matahari maupun hujan. Kalau memang ini mau dipaksain dipakein di luar gitu seperti itu, bisa apa enggak? Sebenarnya bisa, cuma mungkin ada tambahan satu produk lagi yang untuk bisa memproteksi dia terhadap sinar UV, sinar matahari. Lapisan akhir finishing aja ya, yang warnanya nanti mungkin dikasih warna clear tapi itu bisa melindungi. Itu bisa seperti itu ya. Nah itu seperti ini itu memang biasa
akan banyak terjadi pertanyaan dan permintaan. Ya, benar. Nah, iya benar Pak. Jadi seperti itu. Biasanya kalau orang yang punya bangunan atau yang punya rumah lah katakanlah, itu kan macam-macam permintaannya. Tinggal kita aja lagi bisa nyanggupin apa enggak. Ya, benar. Betul, benar. Jadi paling kalau memang catnya misalnya khusus interior, tapi mau dipaksain di eksterior, sebenarnya secara prinsip ya bisa aja. Cuman ya mungkin ketahanannya nggak ada. Bagaimana sih agar bisa mendapatkan ketahanannya? Mungkin ada satu tambahan produk lagi yang bisa memproteksi terhadap sinar UV, sinar matahari, hujan dan segala macam. Ya. Ya. Ada. Satu produk, iya benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini tahapan aplikasinya ya ini tadi, ya. Harus menggunakan ini rekomendasi Pak, kalau dari kita Propam selalu merekomendasikan menggunakan alkali sealer atau alkali resisting. Seperti itu, ya. Terus base coat menggunakan 1 kali KP merata seluruh, ya. Jadi base coatnya ini atau cat dasarnya dari warnanya si ini juga, Leganza Stucco. Kalau ini kita nggak perlu bentuk-bentuk Pak. Yang ini diratain aja semuanya, 1 kali lapis. Terus lapis kedua dan lapis ketiganya ini adalah untuk motifnya. Nah seperti itu motifnya. Nah ini kalau memang mau nanti dikombinasikan sama warna lain boleh, monggo silakan. Tapi di sini. Nah seperti itu, ya. Mengkilap menggunakan amplas dan gosok dengan KP. Biasanya seperti itu. Kalau cara manualnya adalah yang di amplas terus digosok pakai KP seperti itu. Ya, ini kalau misalnya cara manual. Cuma capek. Ya. Cuma capek. Tapi kalau memang mau lebih praktis, lebih cepat, lebih bagus hasilnya ya pakai alat buffing tadi namanya, alat buffer. Satu ruangan kamar juga, padahal cuma satu sisi doang Pak biasanya ya kan. Udah demam bener. Oke, ada lagi yang namanya Leganza Multicolor. Nah ini proyeksinya adalah untuk eksterior dan interior. Jadi multicolor ini adalah apa? Cat tekstur dekoratif untuk eksterior dan juga interior yang mengubah tembok lebih modern dan artistik, tampak seperti granit alam. Tuh. Ya, padahal cat doang gitu loh. Basicnya adalah tembok biasa aja dari apa namanya, dari bata, semen, plester dan arsian, tapi bisa nimbulin efek seperti granit alam dengan menggunakan cat yang namanya Leganza Multicolor. Ya, dia kelebihannya apa aja sih? Teksturnya seperti granit, lebih modern dan klasik. Konstruksinya ringan, jelas konstruksinya ringan. Cuma satu kok. Ya, mudah pemasangan, waktu pemasangannya singkat. Ya, tahan terhadap cuaca ya karena dia bisa di eksterior dan juga interior. Anti lumut dan anti jamur, yaitu tadi yang penting harus menggunakan alkali resisting atau alkali sealer. Ya, water base, ya berbahan dasar air seperti itu. Untuk tampilannya seperti apa? Nih tampilannya seperti itu. Ini bisa kita pakai di bagian luar. Apakah menggunakan kuas? Ya, kita rekomendasikannya adalah menggunakan spray gun. Ya, tapi yang ininya itu untuk khusus untuk cat tekstur, untuk cat kamprot. Seperti itu Pak. Kebetulan kita bawa, nanti kita praktekin. Gitu. Ya. Nih. Ini padahal bisa jadi ini cuma batu biasa gitu loh. Cuman karena dipakein Leganza Multicolor itu tampilnya seperti betul. Ya, ini tampilannya seperti ini. Kan kesannya kayak bangunan-bangunan klasik ya. Seperti itu. Padahal ya memang karena dari seninya kita aja dalam mengerjakannya seperti apa. Oke, ini sering juga nih kita temuin nih di teman-teman nih, kayak pentol. Ya, seperti itu. Oke, ya ini untuk beberapa tampilan-tampilannya ya, ini ada seperti itu. Terus, ya ini untuk tahapan aplikasinya juga sama sepertinya sebenarnya. Nih, kalau yang ini cuma tambahan akhir ini seperti yang saya sampaikan tadi Pak.
ada tambahan top clear-nya. Top clear ini berfungsi sebagai apa sih? Biasanya kalau di bagian luar itu sebagai daya tahan terhadap si sinar UV itu tadi. Mau dipakai, mau nggak dipakai, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya mau dipakai, tentu daya tahan lebih lama. Ya, lebih awet, dan seperti itu. Ya, jadi di aplikasiin dulu bestnya yang menggunakan alat, ya, base texture. Setelah itu diwarnain, ya diwarnain boleh diratain seperti ini. Baru kita buat motifnya menggunakan alat lagi, seperti itu. Oke, lanjut lagi, ini sama juga, ini beda warna aja. Ya, gimana? Kalau buat lantai benar bisa juga, cuman ya memang harus kita tambahin lagi. Betul, tapi clearnya beda. Ini khusus untuk lantai. Kalau yang ini tadi itu kan clear untuk daya tahan terhadap sinar UV aja tuh sebenarnya. Ya, untuk dinding. Kalau di lantai ini kan ada gesekan ya Pak. Nah, itu harus kita gunakan produk yang memang ada daya tahan terhadap gesekan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai produk itu ditaruh di lantai, bisa apa enggak? Bisa-bisanya cuman sebulan 2 bulan habis teksturnya. Udah busam hilang kayak cuman sekedar ini cat biasa aja jadinya. Seperti itu, karena tidak ada daya tahan terhadap gesekannya. Oke. Lanjut lagi, ini ada Leguanza Stone Wall. Ya, Stone Wall ini adalah cat tekstur dekoratif. Sama untuk eksterior dan interior yang mengubah tembok terkesan alami seperti batu klasik dan elegan. Nih, tampilannya juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Nih, di bangunan-bangunan seperti ini. Nah, tampilannya kayak ada tekstur-tekstur kasar-kasarnya lah. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nih, sama Mas boleh dibantu untuk play. Ini cara pengerjaannya. Iya. Ya, jadi kalau kita pakai ini ya dari segi biaya pasti lebih murah. Ya karena dari cat doang, bukan dari basic si
bangunannya sebenarnya. Karena seni kita itu tadi yang kita bisa membuat si tampilannya seperti bangunan-bangunan yang klasik seperti itu tadi. Ya. Oke. Lanjut. Nih ada yang namanya Leganza Travertine. Ya apa sih? Ya, jadi Leganza Travertine ini adalah cat tekstur dekoratif untuk eksterior dan interior juga yang mengubah tembok terkesan alami seperti marmer travertine klasik dan elegan. Ini tampilannya seperti marmer juga. Nah kalau memang mau dipakai di luar boleh pakai yang ini tadi Pak. Kalau memang mau nggak perlu tambahan produk lagi ya pakai yang ini. Yang namanya travertine ini tadi. Kalau berapa macamnya cuma satu macam, cuma warnanya aja paling yang membedakan. Seperti itu. Oke, ini kan kelihatannya bener nih kayak marmer banget nih. Padahal dari cat doang. Padahal basicnya dari tembok biasa doang gitu loh. Ya. Oke. Lanjut lagi, cara pengerjaannya juga sama sih. Paling nanti yang yang membedakan paling kalau hasilnya mau tampilan hasil akhirnya bagus ya pakai alat itu tadi. Ya. Jadi biar kelihatan kayak real banget nih kayak marmer gitu. Oke. Ini ada yang Leganza Washpan nih. Biasa sekarang itu kan lagi zaman-zamannya tembok kayak arsitektural banget itu yang expose. Ini kayak gini-gini nih. Ini bukan expose benar. ya ini memang nggak dicat sebenarnya. Cuman akhirnya kalau misalnya udah kadung dicat, tapi dia pengen tampilan kekinian, arsitektural banget, yang mau diekspos seperti itu. Kan beda nih ya. Kalau misalnya yang seperti ini kemungkinan besar untuk lembabnya ada karena tidak dilapisin. Ya, tapi kalau kita menggunakan yang washpan ini cat. Jadi kita catin tapi tampilannya seperti semen expose ini. Seperti itu. Ya, ini ada juga nih videonya. Ini gampang banget juga pengerjaannya. Kalau ini nggak perlu pakai kuas, nggak perlu pakai alat khusus, tadi tinggal ditotol-totolin doang pakai majur ya, seperti itu. Oke. Mas, sorry boleh di play? Ya ini biasalah menggunakan dasar ya, menggunakan dashboard diwarnain putih aja. Jadi cuma di cocol-cocolin doang ya. Terus kita sangat merekomendasikan untuk penggunaan majun itu yang warnanya putih Pak. Pakai tisu bisa juga, cuman yang nanti tisunya cepat habis Pak. Luntur ke situ. Plastik ya boleh juga, plastik boleh. Tapi sebisa mungkin yang warnanya putih. Kenapa sih harus putih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Warnanya lebih timbul, lebih nyolok. Ya itu masuk poinnya juga. Tapi poin pentingnya adalah apa? Kalau warna putih itu adalah warna alami. Karena kalau misalnya pakai warna, katakanlah kita pakai kain majunnya, pakai warna biru, pakai warna merah. Nah, pewarnanya itu bisa ikut nempel di catnya karena bertemu sama bahan kimia catnya. Kalau warna putih ini warna dasarnya memang, jadi nggak perlu takut itu akan luntur gitu loh. Nah makanya benar warnanya netral. Kenapa direkomendasiin warnanya adalah warna putih seperti itu? Kan nggak lucu nih, pengennya tampilannya kayak semen expose doang, tapi kok ada warna merahnya karena kelunturan kain majunnya. Seperti itu. Kerjanya malah 2 kali, malah rugi jatuhnya nanti Pak. Ya, jadi simple banget sebenarnya juga pengerjaannya. Oke, nih kurang lebih seperti itu. Ini tampilannya sama seperti ini, cuma nih kalau ini kan malah nggak diapa-apain nih. Ya kalau ini dicat, jadi proteksi terhadap jamur, terhadap lembab, ya terhadap lumut lebih oke. Seperti itu. Nah kalau yang ini adalah dekoratif tekstur DTX, ya. DTX ini kalau ini kita nggak perlu yang seperti apa-apa juga, sama seperti yang tadi, ya. Cuman yang membedakan ini adalah secara teksturnya itu lebih tebel, lebih berasa.
kalau pakai yang DTX ini. Ya, bisa digunakan di eksterior juga. Teksturnya lebih timbul, betul? Teksturnya lebih timbul, seperti itu. Ini kan bisa kelihatan ya sedikit. Nah, timbul kasar. Ya, sama penggunaannya juga sama menggunakan ini. Menggunakan spray kamprot, seperti itu. Ya. Terus dia juga kalau yang tadi harus menggunakan base coatnya Leganza, kalau yang dekor ini itu nggak perlu menggunakan yang Leganza, cukup satu produk ini aja, ya, gunakan yang ini aja. Setelah itu nanti boleh diwarnain, warnanya nanti sesuai dengan kebutuhan aja atau keinginan. Yang penting sih teksturnya udah ada dibuat menggunakan cat ini tadi ini, menggunakan spray gun yang ini, spray gun yang kamprot, seperti itu. Ini sama seperti itu, cuman yang membedakan adalah besar kecilnya teksturnya. Kalau yang tadi ini lebih gede teksturnya, nih. Kalau yang ini lebih kecil lagi nih, lebih halus, seperti itu. Ya, oke. Ini lebih gede lagi. Ini kalau memang ada mau dimotif-motif sedikit boleh pakai yang 280. Jadi ada 250, ada 270, ada 280. Yang membedakan adalah tampilan teksturnya. Ada yang halus, ada yang lebih kasar, ada yang lebih kasar lagi. Seperti itu. Oke. Nih, kalau yang begini bisa apa nggak? Bisa. Ya tergantung daripada alat aplikasinya dan cara pengaplikasiannya. Gitu. Ini foto. Oke, siap, boleh. Ya, jadi intinya adalah nanti jangan ragu-ragu konsultasikan sama kita, Pak. Nah, tim kita di Gereja Samudra Mas Sampit ada, tinggal tanyakan aja. Di sana ada yang namanya Mbak Vira dan ada yang namanya Mas Wahid. Ya, nanti tanyakan aja, konsultasikan aja. Nggak cuma produk ini kok, seperti yang saya sampaikan tadi, produknya Propon mulai dari atap sampai dengan lantai, itu semua ada produknya. Ya, jadi kalau sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak yang ada di sini dan teman-teman yang ada di sini, monggo silakan konsultasikan aja. Kami bisa membantu untuk merekomendasikan kira-kira pemakaian produk yang pas itu apa sih? Tentunya menggunakan produknya Propon. Seperti itu. Ya, jadi kami punya solusinya, kami punya sistemnya, kami punya produknya, dan kami akan memberikan yang terbaik juga untuk bapak-bapak semua yang ada di sini. Oke, ya jadi itu adalah sedikit yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu tadi bisa membantu dan menambah sedikit pengetahuan daripada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi yang mungkin awalnya tadi nggak tahu sama sekali jadi tahu, dan ketika nanti misalnya kebetulan ada rezeki, ada yang pengen seperti itu, ownernya, pemilik rumahnya, pemilik bangunannya, ya bapak-bapak sekalian juga bisa ngerjain. Kalau memang takut, ragu, tim kami juga siap untuk mendampingi. Tinggal tanya, terus juga kita bisa bantu untuk mendampingi. Seperti itu. Jadi jangan ragu seperti itu, Pak, sama kita Propon. Jadi kita nggak cuma jual produknya, jual putus aja, tapi kita lakukan after sales-nya juga. Jadi kita memberikan servis tersebut. Apakah kalau misalnya minta dampingi itu dipungut biaya? Enggak, Pak. Enggak. Nanti laporin aja sama saya kalau misalnya teman-teman yang ada di sini minta biaya kalau mau dikunjungi, ada uang bensinnya, jangan. Ngomong nanti sama saya biar saya yang ini nanti. Saya yang nindak. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu, ayo monggo tanyakan. Kalau memang misalnya masih kurang puas, kontak tim kami. Di sini ada Pak Adi, ada Pak Munir, Miss Bahul. Ya, itu nanti bisa bantu ke proyeknya bapak-bapak sekalian untuk bantu supervisi dan mengarahkan. Seperti itu. Dari sini mungkin akhir ini akan kita lakukan sesi untuk aplikasi. Ya, karena kalau cuma ngomong doang kadang masih ngawang, Pak. Ya, tapi kalau misalnya di aplikasi kita sudah punya gambaran pastinya seperti apa. Ya, sebelum saya tutup pemaparan dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas atau cukup bingung? Iya, nggak apa-apa. Tapi intinya kita Propon ada, itu dulu, Pak. Yang penting tersampaikan itu dulu, kita Propon ada. Jadi kalau ada kebutuhan, monggo silakan cari kita. Oke, siap kalau gitu. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau
lihat semangatnya masih ada nggak nih? Kalau misalnya saya bilang cari cat, teman-teman cari propan ya, boleh ya? Boleh. Sambil makan, sambil ngopi juga boleh. Nanti kesenjak kalau makan kita telan aja dulu Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya hitung ya. Cari cat. Sekali lagi boleh? Boleh. Cari cat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Habis ini kita lanjutkan. Saya lanjutkan ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris. Tepuk tangan dulu. Masih semangat gak ini Mitra Tukang Gria Samudra? Semangat. Iya, karena ini kita santai aja ya. Untuk bapak-bapak boleh kalau mau ngambil kopi-kopi dulu, kopi, teh, sudah ada hidangan nih. Sebelum kita lanjut, kita break dulu beberapa menit ya. Jadi boleh udah untuk Pak Wahid, Mas Wahid ya. Nih, kalau yang sering belajar di Gria Samudra, mukanya pasti ini tidak asing dengan lelaki ini ya. Kakak Wahid. Kakak lah. Kakak Wahid. Mudah banget. Jadi Ya. Mas Wahid ini posisinya dia produk konsultan. Produk konsultan, dia stay di Gria Samudra. Iya, boleh kenalan dulu dong mic-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid, saya PC konsultan dari Propan Raya. Mantap. Tagline dong. Tagline cari cat gitu. Cari cat. Tepuk tangan kita semua. Ya. Jadi buat mas-mas aja kali ya. Buat mas-mas yang nanti ke Gria Samudra, di lokasi Gria Samudra mau cari produk propan, nanyanya kemana sih? Bisa tahu Mas Wahid. Ya, karena stay di Gria Samudra Iya, ya. stay di Gria Samudra. Jadi kalau bapak-bapak belanja ke Gria Samudra terus bingung nih disuruh sama customernya, aku mau dinding yang ada tekstur ya. Nah bisa aja langsung hubungi Pak Wahid untuk info-info lebih lanjutnya pakai cat apa, terus pengaplikasiannya kayak gimana. Itu Mas Wahid sudah bisa ya, sudah bener. mengerti gitu. Pokoknya semua produk tanyain aja ke Mas Wahid, Pak. Iya. Dia udah menguasain. Sudah ahlinya ahli. Ahlinya ahli lah, suhunya suhu. Iya, betul. Core of the core. Oke, selanjutnya. Selanjutnya selain Mas Wahid, ini yang stay di toko, stay di Gria Samudra. Kita ada satu tim yang baru kita hire. Ini buat nanti yang jemput bola, Pak. Yang Bapak bisa panggil ke project, ke lokasi, ke site. Mas, alat saya ini ada di project, nggak mungkin dong saya bawa alat, saya bawa dinding ke Gria, proyek di Gria, Dindingnya dibawa gitu ya. dindingnya dibawa tuh, Gria kan ribet kan ya. Jadi dipanggil aja tim propannya. Saya kenalin satu namanya Mas Misbahul Munir. Iya, tepuk tangan untuk Pak Misbahul Munir. Silakan Pak. Mungkin Mas Misbahul Munir bisa kenalkan diri dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Boleh panggil Munir atau Misbah, Pak. Nanti di lapangan ketemu saya. Dan tadi saya izin tadi atas nomor telepon Bapak. Nanti saya hubungi ya. Mau tanya apapun mengenai program boleh. Nanti kalau Mas, gua ada proyek di sini nih. Tolong bantu dong. Dia datang ke sini, gua mau tanya-tanya. Oke Pak, proyeknya ada di mana? Di mana? Gratis. Satu tadi Pak ya. Gratis, Pak. Gratis, gratis. Siap, siap. Nggak dibayarkan, nggak ada lagi. Dari all people dari besi. Tapi catnya tetap bayar, Pak ya? Harusnya kan diharuskan. Catnya tetap bayar, Pak ya? Bayar, ya. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Pak ya. Amin. Dari yang sudah pakai propan, nambah tipe lagi. Dari yang belum, bisa secepatnya bisa pakai propan. Oke. Siap, terima Ya, kasih. thank you. Terima kasih Pak Munir dan juga Wahid, boleh kembali. Ya, kita selanjutnya masuk ke sesi kuis nih. Jadi bapak-bapak, Sesi yang ditunggu, Pak ya? sesi yang ditunggu nih, bagi-bagi. Ya kan? Bagi-bagi. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki ya. Ya oke, ini ada kuis ya Pak untuk tadi yang sudah menyimak paparan materi dari Arif. Bapak Aris. Nah, kuisnya ini yang akan dibacakan langsung Pak Adi aja deh. Boleh, boleh. Apa nih pertanyaannya nih untuk mitra tukar kita? Kuisnya dulu apa hadiahnya dulu mau kita? Kuisnya dulu lah. Kuisnya dulu lah ya. Jadi kuisnya ada satu pertanyaan yang tadi nyimak pasti dapat Bapak. Pasti dapat. Jadi sebutkan
sebutkan 5 jenis Leganza series yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi. 1, 2, 3. Mau pengen nih, duluan. Sama maju dong Pak. Maju Pak. Ya. Boleh bawa buku. Boleh lah bawa buku. Boleh, berarti kan ada yang pakai. Ada yang pakai. Oke. Monggo Pak. Nah, ini. Ternyata ada di covernya. Ya Pak, kenalkan namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aziz. Pak Adi. Ya, gimana Pak? Monggo Pak. Jawabannya adalah seri Leganza Aja atau series. semua? Oh, ditantang nih. Kalau Ditantang. kalau semua kan ada 11. Ah, benar nggak Pak Adi? Pak Adi benar nggak Pak? Ya, benar. 5 katanya, 5. 5 dulu Pak, 5 dulu Pak. 5 aja. Untuk yang pertama Leganza Uno. Uno. Ya. Ada Leganza Uno Plus. Uno Plus. Ada Leganza Duo. Ada Leganza Wow. Wow. Ada Leganza Multicolor. Mau dikasih. Ada juga Stuko. Leganza Tanwan. Iya. Ada Tower 10. Ya. Untuk interior dan eksterior. Iya. Untuk yang lainnya Leganza. Ya, bujur. Sudah sangat benar ini ya. Setuju nggak Pak Aris? Ya, betul. Setuju nggak teman-teman? Oke, silakan dulu untuk Pak Aris. Silakan. Langsung dikasih aja kita foto. Pak Aris dong. Pak Aris kali ya. Pak Aris. Boleh nih kasih. Menang nih, berarti dia menyimak. Gak sia-sia duduk paling depan kata bapaknya. Ya, mencatat. Ini Mbak Anu sangat bermanfaat. Ya, betul banget. Sangat bermanfaat ya, wis. Saya mau hadiahnya cukup gede ya. Kalau cuma sekedar cukup berat ya, beras 5 kilo ya. Isinya berat ya. Saya ada kayaknya kurang seret kalau misalnya dari minimal tadi berapa, ada 5 ya. Ada 5 yang disebutin tadi, bebas deh. Ini kan ada 11 tuh yang disebutin sama bapaknya. Dari 5 itu tadi, dari 11 itu tadi, 5 boleh pilih apa aja, tapi jelaskan deskripsi produknya. Atau ini perbedaannya apa-apa aja nih. Dicatat bener. Kayaknya ini cuma nyatat. Oke, boleh Pak, silakan. Yang kita tahu tadi lah, kita simak, yaitu untuk multicolor itu khususnya untuk efek granik atau alam. Kalau wow tadi yaitu salju atau glitter. Kalau yang duo itu untuk metalik ya. Untuk yang plus tadi metalik juga. Oke, Untuk brown setuk. Kalau yang Leganza Stuko itu seperti marmer. Benar, luar biasa. Iya, berarti benar Pak, dengan disimak terus dicatat berarti kan ada hal lebih yang dilakukan. Ya. Ya, harapan kami adalah setelah ini bukan cuma mengingat, bukan hanya mencatat, tapi after ini bisa dapat proyekan-proyekan lagi untuk Leganza ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat bapaknya. Foto dulu, Oke, Pak. foto dulu, boleh foto dulu. Foto Pak, ya. Situ Pak, situ Pak. Pak. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ya. Ya. Mantap nih ya, Terima kasih. bapaknya menyimak ya. Oke. Tadi udah materi udah dipaparkan ya. Sekarang kita masuk ke segmen untuk praktek pengecatan ya Pak. Oke. Ya, oke. Kita persiapan dulu, boleh dibantu untuk tim propan. Kita prakteknya di mana nih? Di sini aja, di sini kan aja, ya, di oke. sini aja. Jadi untuk mempersingkat waktu kita prakteknya Leganzanya yang cepet aja, yang mudah aja. Leganza Wow. Wow, Leganza Wow. namanya wow. Ya. Sebagai info aja Pak, Leganza Wow ini buat project reference aja. Karena kan kita lihat, simple aja sih ngerjainnya. Emang udah closing project di mana aja. Info aja untuk Leganza Wow di Banjarmasin itu ada namanya Hotel Aston Banua. Dia satu lantai di jenis ruangannya deluxe room itu back di belakang dinding di belakang bednya itu dia pakai seri Leganza Wow. Wah, ya. Dan mau satu lantai dia di aplikasi Leganza Wow. Dan itu info saja untuk seri Leganza, mungkin secara material coatingnya
dapatnya dikit ya, harganya lumayan ya, tapi biasanya pun besar Pak. Iya, betul. Cuannya gede Pak, sumpah beneran cuannya gede. Bener, karena kalau seni itu mahal Pak ya. Terus seninya yang mahal Pak. ya benar Pak. Jadi ini kita aplikasi di sini. Ini anggap aja dinding. Udah kita ini kasih Pak, kasih anggap aja ini kita dinding beton. Ini udah di alkali resisting. Terus kita kasih warna pakai dekor grill dari propan, warnanya ungu propan. Terus nanti kita kasih aksen untuk motif saljunya. Harganya seperti apa sih? Tekniknya seperti apa sih? Ya ini nanti pakai apa nih Pak alatnya Pak? Pakai oh ya pakai kuas. Gimana tuh? Ini tampilannya catnya, dekor Leganza. Wow, di sini ada warnanya DLW 467 silver. Ada yang silver, ada yang white. Jadi cuma 2 seri aja. Ini saya pakai yang silver Pak. Terus aplikasikannya pakai alatnya apa? Pakai ini Pak. Kuas tekstur. Kuas tekstur. Ada sih Pak. Terpisah ya? Jelas. Terpisah. Tapi kadang ada yang dapat, alhamdulillah Pak. Itu bonus dari kita. Jadi ini tak bisa Pak. Tak bisa. Jadi kuasnya kayak gini. Ini ada ukurannya juga Pak. Ada yang 2,5 in, ada yang 3 in. Nanti saya juga minta bantu sama Bapak juga buat aplikasi. Kenapa pakai ini? Apa sih bedanya sama kuas biasa? Sama aja sih Pak. Secara jenisnya sama, cuma dia pegangannya lebih enak. Nah, dia nggak ada rangkainya gitu. Jadi pegangannya lebih enak. Aplikasikannya. Iya. Itu kali Pak, sebelah situ Pak. Iya. Langsung Mas diaduk Pak, diaduk pasti. Tapi tanpa diencerkan Pak. Aplikasinya ada secara standar ada 2 cara. Ada tadi cross-check, ada yang sistem satu arah. Itu nanti balik lagi ke tampilan yang dimaui sama usernya. Kalau ini saya praktekkan yang cross-check Pak ya. Yang cross egg tadi ya Pak ya. Nah ini kita dicoba. Nah nanti bapak-bapak bisa praktek untuk langsung nyobain gimana sih teksturnya atau cara pengaplikasian dari cat tekstur Leganza Series Wow ya Pak? Iya. Cara tampilan kayak gini Pak. Nah, cara tampilannya begini ya. Masih basah. Oh iya. Nanti pada saat kering dia akan sedikit tipis. Tapi memang aplikasi ini memang harus 2 atau 3 kali lapis. Oh iya. Standarnya berapa kali lapis sih? Standarnya kita 2 kali lapis. Tapi kadang yang user atau customer, kadang kita sudah habis aplikasi dia mau Mas dirapetin lagi bisa nggak motif? Lebih menonjol lagi bisa. Semakin rapat motifnya yang kita bikin, semakin sedikit berarti daya sebarnya. Gitu aja. Jadi ini tergantung nanti need-nya customer mau seperti apa, maunya customer mau seperti apa. Dan paling triknya aplikasinya ini tetap kayak gini Pak ya. Maksudnya menyerong kayak gini, melebar. Jangan tidak disarankan ini sampai bawah, terus sambung lagi sampai samping. Itu nanti akan ada sambungannya. Jadi tinggal dikelup aja. Yang satu arah gini. Pas banget tuh kalau buat lambat sangat takut. Karena ya tidak beraturan ya, maksudnya polanya tuh begitu ya, sama yang lurus gitu. Nah, ya ini memang abstrak sih. Tapi bayarannya mahal nih Pak. Jago ini kan di sini ada. Oh
bapaknya. Boleh deh siapa yang mau sukarelawan? Min, ayo Min. Ya silakan Pak, langsung dicoba Pak. Ini pakarnya Mas kerjaan dia tuh. Iya, berarti ini harus 3 kali lapis ya maksimal disarankan ya. Kalau cari cewek apa? Dua, oh ya. Cari ini. Cari tukang. Maksudnya yang ngecat. Oh jadi pokoknya harus nyerong gitu ya Pak ya. Nanti untuk sambungannya itu nggak kelihatan. Agak tebal dikit nih. Mantap ini kan. Nanti tukangin minta nomor HP-nya tuh. Meterannya berapa ya? Mahal Pak ya? Meterannya mahal ya? Ah, iya. Wow. Meteran cuma 5 meter sampai 10 meter. Sama triknya dia biasanya ngerjain kayak gini 2 orang Pak. Satu ngerjain kayak gini, satunya dia melihat dari jauh mantau. Karena kalau kita ngeliat deket, kayak gini ngeliat kita pas Pak. Tapi pada saat saya sampingin, ada yang kelihatan nggak kena, ada yang nggak kena kan? Nah itu nanti teman yang satunya yang mantau. Ah iya benar. Oh, berarti satunya pengawasan nih. Nah, gantian Pak, gantian yang mau ngerjain gantian. Ya. Boleh? Ada satu lagi yang kalau mau nyoba? Oke, mau nyoba. Silakan Pak. Sambung terus Pak. Iya. Kan kita mantau tuh nih, seperti apa? Ah. Wah, ini banyak nih. Tapi borongannya larang Bang nih. Iya. Mahal nih. Ah. Iya. Memang dia tekniknya seperti itu ya. Gaya membalik tuh nah. Kayak menggoreng tuh nah. Ini dia ada resnya karena belum kering jadi dia belum terlalu kelihatan ya Pak. Jadi pada saat kering nanti dia akan sedikit tipis. Nah itu nanti keringin dulu 2-3 jam baru nanti timpa lagi. Ya, paling enak itu kalau kita ngerjain bidang kecil sih enak Pak. Kita bisa mantau langsung. Tapi pada saat bidang 12x20 itu kalau harus ada orang yang mantau satu Ya, ya, berdua lah ya Pak berdua. ya. Dan nggak mungkin sekalian kan? Iya. Pasti ada jam istirahatnya. Nah itu disarankan nyerong biar nanti sambungannya nggak terlalu. Ada yang mau nyoba lagi? Ada lagi bapak-bapak mau coba? Yuk, Mas Joko. Saya dulu bacakan kabar sih. Oke, berarti udah semua ya, udah paham ya. Sudah. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini? Boleh dari pengaplikasiannya silakan Pak Joko. Ulangi Pak. Ulangi Pak. Kira kalau udah kering, ini kan mekanik. Iya. Silver. Silver. Kalau umpama kayak jenis metalik, kan ada beberapa macam warna tuh. Dominasinya juga sedikit sama. Kira-kira itu warna maksudnya tuh ibu. Jadi Kalau untuk metalik. jadi dia ada silver. Silver ini dia keunggulannya dia kan reflektif terhadap cahaya tuh Pak. Iya. Reflektif terhadap cahaya. Jadi kalau kita kadang kayak gini, ya akhirnya juga kayak di tempat-tempat di belakang tempat tidur, di backdropnya TV. Dan itu nanti biasanya kalau di rumah-rumah mewah dan di hotel-hotel gitu, dia ada tambahan lampu sorot di atas tuh. Oh, pakai ada pantulan cahaya gitu. Jadi dia pada saat nanti kena cahaya, dia ada refleksinya, pantulan mau mati, terus ada lampu sorot dari atas, mewah banget jadinya. Berarti yang lebih berarti lebih dominan untuk jenis ini yang metalik yang Silver. tidak yang berwarna maksudnya. Ya, jadi Iya. saya bantu jawab sedikit ya Pak ya. Jadi kalau memang mau lebih kelihatan metaliknya, itu kan tadi ada yang duo ya, terus Ya. ada Uno Plus juga, itu memang ada kesan metaliknya. Kalau ini wow, ini sebenarnya lebih ke seperti tampilnya seperti salju. Nah, yang ada efek glitternya itu tadi, itu perlu tambahan lagi yang namanya pearl. Pearl efek tadi Pak, ada yang botolnya kecil, boleh dilihat itu. Oh iya. Di atas lagi, di atasnya lagi, atas lagi. Nah ini ada pearl pigmentnya yang ini.
Udah habis. Nah, ini yang ngebuat sih nanti efek metalik-metaliknya bisa. Karena dari sini nanti si efeknya. Tapi kalau memang mau ditambahin lampu sorot yang seperti disampaikan sama Pak Adi tadi, itu bisa juga. Ya, bagi kalau misalnya mau pakai yang wow gitu, tapi memang nggak ada efeknya itu, pigmentnya itu, ya nggak apa-apa, tinggal ditambahin lampu sorot. Tapi kalau memang nggak mau pakai lampu sorot, mungkin pakai yang duo ini tadi. Ya, itu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi nggak bapak-bapak yang mau bertanya? Mumpung ada ahlinya di sini ya, jadi bisa langsung ditanyakan karena ini kan jarang nih untuk cat tekstur bapak-bapak. Jadi biar ilmunya langsung dapat keluar dari sini, langsung dapat proyekan, langsung gas ambil ya. Karena udah dapat ilmunya nih untuk cat tekstur. Ada lagi nggak yang mau bertanya ya bapak-bapak? Sudah cukup? Cukup. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Untuk menambah semangat ya, menambah semangat lagi kita tagline dulu. Belanja bahan bangunan. Cari cat. Cari lagi untuk kita semua. Ya, ini materinya udah selesai. Kita langsung ke segmen yang ditunggu-tunggu ya. Bagi-bagi istri ya, bukan ya. Bagi-bagi hadiah ya. Kita bagi-bagi hadiah ya bapak-bapak. Ini tadi nomornya udah dapat semua ya. Nomornya udah dapat semua ya. Oke, dijampe-jampe dulu nomornya nih, siapa nih yang kali ini pulang membawa satu. Oh ini dulu ya. Itu dulu ya. Apa ini? Yang murah terus. Bolu ya. Oke, boleh kita aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk dulu. Yang pertama kali kita mungkin bisa undang. Kita bisa undang nih ya. Ibu Tina, boleh minta bantu untuk ambilin nomor ini Bu. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bu Tina. Iya. Oh iya ya, kecil. Boleh yang besar dulu. Oke. Dari cover ya. Kecil memang, cuma dalamnya wih. Luar biasa. Kecil, kecil. Nomor 6. Nomor 6, siapa nomor 6? Atas nama? Atas nama Ada nggak nih? Ada nggak nih? 6. Suratmu. Bapak senang? Suyatmo. Halo Bapak Suyatmo. Pak Suyatmo sampai lupa nomor-nomornya ini. Bapak Suyatmo 1, Bapak Suyatmo 2, Angus nih. Bapak Suyatmo 3, Bapak Suyatmo.
kosong depannya Pak. Benar lagi kosong depan. Pernah nonton sepak bola? Pernah. Tebak skor ketemu 7. Iya. kosong. Biasa. Cristiano Ronaldo. Depannya kosong nih. 1. Pernah tahu penjaga gawang? 1. Oh, 1. Siapa nomor 1? Nggak sama, tuh, nggak sama. Pak siapa? Pak ini sudah apa? Punya member GK Pak? Wah belum. Kita baca ini. Dikasih ya, member GK ya? Ya kan? Beda. Ya nanti Pak daftar Pak. Daftar Pak, langsung aja kasih aja. Member GK ya. Jadi please, ini ditambah 1 lagi ya. Thank you, Pak Benny. Kalau belanjanya gimana Pak? Belanja bahan bangunan? Bigri asal muda. Lagi Pak. Oh hadiahnya, gua sengaja loh hadiahnya. Kasih, tapi bukannya member GK aja. Mana nih? Situ Pak. Ini hadiahnya adalah TV ya Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih Pak Benny, tepuk tangan untuk Pak Benny dan Sarah. Ya, terima kasih banyak buat kehadirannya. Enggak, saya ada satu. Pak ini bisa nggak bawanya Pak? Atau Saya bantu. saya baru bawa? Ya satu lagi boleh dari Pak Aris mungkin. Nggak bisa saya angkat, Beb. Oke. Boleh ya? Masih ada berapa puluh hadiah? Masih ada 20 nih Kak. 20 tapi satu dulu. Ah, Beresin nanti berikutnya. Oh ya benar, kalau dihabisin sekaligus nanti kita nggak ketemu lagi dong. Iya, betul. Benar ya? Iya benar, kita bakalan sering ketemu nih. Bim, sama Bim. Ayo dijampe-jampe dulu nomornya. Nah, berdoa dulu Pak. Yang nggak dapat salahin Pak Aris aja, Pak. Wah ini. Bener dia. Ini pernah nonton bola nggak? Gak pernah. Saya bolanya ya. Sama ini, saya ngikutin dari Pak Benny aja nih nyambung. Pernah nonton bola nggak? Nah, kalau misalnya di bola tuh biasanya ada posisi apa aja? Coba sebutin dulu. Kiper, penjaga gawang, terus back, terus Gak saya tak. Ada gelandang, terus ada apa lagi? Ada striker, ada penyerang. Nah ini saya spill aja nih. Kalau langsung tuh kurang asik gitu lah. Penjaga gawang kayaknya nggak mungkin lagi. Penjaga gawang kan tadi cuma 1 biasanya ya. Nomornya masih Pak. Nggak ada nomornya masuk, ya benar. Masih nggak jalan. Nah ini posisinya ini biasanya nomor-nomor segini tuh dipakai sama back. Ya. Nah, coba dilihat dulu tuh. 09 lewat itu. 09 lewat itu. Biasanya dipakai sama back. Biasanya back tuh pakai nomor berapa aja tuh? 03, 02, 04, 05 ya kan biasa back ada 4 ya. Ya udah 1 penjaga gawang. 2, 3, 4, 2, 3, 4 ada biasanya nih. Coba lihat dulu. Ada yang merasa punya nomor 2 sampai nomor 5 atau nomor 6 nggak? Ada. Ada. Coba angkat tangan. Nomor berapa Pak? 02. 02. Ada lagi nggak? 03 ada nggak? Ada. Aduh sebelahnya. Tangan. Agak ketat ya persaingannya. Ada juga. Agak tetangga sendiri ya. Iya. Kan temenan. Oh, temenan. Bagi 2 belah. Belah. 04 ada nggak? Ada. Satu komplek ini ya. Satu komplek. Iya, satu komplek, satu Iya, mobil. iya. Ada 4 back berarti ada 05 ada nggak? Jangan bapak lagi deh. Udah, ya berarti kemungkinannya ada di komplotannya mereka. Nah, oke. Bagi 3 aja langsung, Pak. Kita sama-sama kalau bagi 3 aja. Skip katanya. Belum, masih ada orangnya. Cabut dulu.
siapa Pak? Bapak Sugiono. Dengan Bapak Sugiono. Namanya Pak ya? Bapak Sugiono. Apa ngerti deh Pak? Benar ya, nomornya sama-sama 02 nih teman-teman. Ya, ini lengkap. Dan oke, langsung diserahkan aja pemenangnya kepada Bapak Sugiono. Oke, foto dulu. Dokumentasiin dulu boleh. Semoga berkah. Oke, tepuk tangan buat Pak Sugiono. Oke, silakan. Oke, sudah ya kita bagi-bagi berkah nih tadi ya. Di bulan yang penuh berkah ini. Ya. Oh iya. Kipas ini lagi. Masih ada kipas, masih ada lampu ya. Ada Bapak, ada bungkusan, kayaknya ada Bapak, ada bungkusan. Semua ada di bungkus ah. Iya, kita ada galon. Boleh juga galon. Ya, Bapak-bapak, di bulan yang spesial ini karena Gria Samudra bulan ini merayakan anniversary yang ke-14 tahun. Kita dulu Gria Samudra. Dan harus selalu ingat belanja bahan bangunan. Gria Samudra. Cari cat. Bareng Nova. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Iya, oke. Cari istri di Gria Samudra aja katanya. Ya oke bapak-bapak, sebelum berakhir acara mari kita foto bersama dulu, boleh ya? Kita foto dulu di depan sini. Pak Joko, ayo, silakan. Udah kalau kosong. Boleh bergabung Pak Benny, Bu Nia. Pegang. Bu Yu. Goyang ya. Agak dirapetin Pak, tolong ya dirapetin lagi Bapak yang mana ya?